Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Khairuddin azakumullah wa rahmatullahi. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita membacakan tentang para ibu Nabi SAW, ibu Nabi, ibu susuan Nabi SAW, demikian juga para pengasuh Nabi SAW. Telah kita sebutkan di antara yang menyusui Nabi SAW selain ibunya sendiri adalah Suwaibah. Suwaibah ini yang menyusui Nabi SAW, maulanya Abu Lahab, dan diberi dan disusui Rasulullah SAW beberapa hari, dan kemudian akhirnya menjadi saudara sepersusuan Abu Salamah, yang akhirnya kemudian istrinya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW, dinikahi oleh Rasulullah SAW, sehingga putrinya Ummu Salamah menjadi mahramnya Rasulullah SAW dari dua sisi. Dari ayahnya karena saudaranya Rasulullah SAW, maka menjadi keponakan Rasulullah. Lalu dari istrinya Rasulullah SAW, Ummu Salamah, yang menjadi ibu anak tirinya. Kemudian yang kedua adalah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah yang kemudian memiliki dari sepersusuan Halimah Sa'diyah Hamzah bin Muttalib radhiyallahu anhu, satu susuan. Demikian juga para putra dan putri Halimah Sa'diyah yang menjadi pengasuh di antaranya Syaimah. Syaimah saudari susuan Rasulullah SAW, sehingga mahram. Karena itu ketika datang rombongan dari Hawazin, Rasulullah SAW memuliakan Syaimah, karena Syaimah ini adalah kakak Rasulullah SAW yang mengasuhnya, menggendongnya ketika masih disusui oleh ibunya Halimah Sa'diyah. Ini kita berusaha untuk mengenal para pengasuh Rasulullah SAW. Demikian juga Ummu Aiman. Ummu Aiman yang sering dikunjungi Rasulullah SAW. Dan Ummu Aiman adalah budak Rasulullah SAW, warisan dari ayahnya. Warisan dari ayahnya yang kemudian oleh Rasulullah SAW dinikahkan Ummu Aiman ini dengan Zaid bin Harithah. Akhirnya melahirkan Usamah, kekasih Rasulullah, dicintai Rasulullah SAW, kecintaan Rasulullah. Ayahnya dan juga Usamah, ibunya adalah Ummu Aiman.
yang kemudian dikunjungi oleh Abu Bakar dan Umar setelah Rasulullah wafat, hingga dalam sebagian riwayat pernah menangis mereka karena mendengar jawaban Ummu Aiman ketika disampaikan kepada beliau bahwa kenapa engkau menangis, padahal apa yang di sisi Allah lebih baik daripada di dunia ini, lebih baik bagi Rasulullah SAW. Kata Ummu Aiman, bukan karena itu, bukan karena wafat Rasulullah aku menangis, akan tetapi karena wahyu telah terputus. Nah, kemudian di antara yang disebutkan di dalam kitab ini, setelah menyebutkan tentang singkat bagaimana sirah Rasulullah SAW saat lahirnya Rasulullah SAW, maka kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebuah pasal fi ma ba'athihi wa awwal ma nazala alaihi, tentang pertama kali diutus, bagaimana diutusnya Rasulullah SAW. Setelah disebutkan nasabnya, ibunya, persusuannya, kemudian siapa saja yang menjadi pengasuhnya, itu adalah kisah singkat dari Rasulullah SAW, sirahnya Rasulullah SAW secara singkat hingga diutus menjadi Rasul. Dan ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutusnya di atas usia beliau 40 tahun, dan ini adalah usia yang menunjukkan kesempurnaan. Seseorang apabila sudah mencapai 40 tahun, maka di situ kedewasaan mencapai kesempurnaan. Awal dari kedewasaan atau kedewasaan yang sempurna ini adalah mencapai usia 40 tahun. Adapun kedewasaan pada saat usia balik, maka itu adalah usia di mana seorang mendapatkan taklif beban syariat. Tetapi usia 40 tahun adalah merupakan usia kematangan. Karena itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT ketika usia 40 tahun. Kenapa? Nabi yang lain ada yang diutus ketika masih muda. Bahkan Nabi Isa sudah ditetapkan sebagai Rasul. Bahkan Nabi Isa sendiri mengatakan pada saat lahirnya, aku diutus oleh Allah SWT. Subhanallah. Pada saat lahirnya. Kenapa Rasulullah baru 40 tahun? Dakwah Rasulullah SAW lebih berat, dan termasuk yang paling berat di antara seluruh kaum para nabi yang lain. Karena itu Rasulullah SAW diutus pada saat usianya yang demikian matang. Karena tantangan yang dihadapi Rasulullah paling berat di antara seluruh para nabi, ulul asmi. Maka disebutkan di sini bahwa usia 40 tahun ini dikatakan sebagai usia yang seluruh nabi diutus demikian, 40 tahun. Akan tetapi ini riwayat yang perlu ditinjau karena hanya sekedar pendapat saja. Yang jelas Rasulullah diutus 40 tahun. Akan tapi Rasul yang lainnya maka wallahu a'lam. Karena tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang hal ini. Adapun Rasulullah SAW maka usianya jelas 40 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa usia ini adalah usia yang mencapai kesempurnaan. Dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha. Dia dikandung oleh ibunya dalam keadaan kesusahan, susah payah. Wa wada'athu kurha. Dan dia melahirkan dalam keadaan sesuatu yang sangat berat, kurha. Artinya penderitaan yang demikian berat, rasa sakit yang luar biasa ketika ibu melahirkan. Seorang ibu melahirkan anaknya. Wafisaluhu 30 syahra. Kemudian disapih setelah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Hingga ketika telah mencapai kedewasaannya dan mencapai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni. Maka dia berdoa. Ini pujian
kepada manusia yang memiliki sifat ini, yaitu yang apabila sudah mencapai usia 40 tahun dia berdoa Rabbi auzi'ni. Ini disyariatkan bagi yang usianya 40 tahun, bukan ulang tahun tetapi doa ini. Bukan ulang tahun tapi doa, berdoa. Hatta idza balagha asyuddahu, kalau sudah mencapai kedewasaan dan mencapai usia 40 tahun, wah saya sudah lebih sudah terlanjur. Ini maksudnya sejak usia 40 tahun berdoa dengan doa ini. Syariat. Ini Masya Allah. Ini dihafalkan. Ini termasuk doa yang patut untuk dihafalkan. Bagi yang usianya sudah 40 tahun atau sudah mulai 40 tahun menjelang, maka hafalkan doa ini. Hafalkanlah doa ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah, bagikanlah kepadaku, ilhamkanlah, berikan aku ilham. Artinya apa? Diberikan oleh Allah SWT ilham kepada seorang yang usianya 40 tahun, agar supaya ashkur nikmat, supaya saya bisa bersyukur atas nikmatmu. An ashkur nikmat kelak yang telah memberikan nikmat yang telah memberikan kepadaku. Ini nikmat yang telah memberikan kepadaku. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan tarda, dan agar aku bisa beramal saleh, amal yang Engkau ridhoi. Amal shalihan tarda. Wa aslih li, dan perbaikilah diriku. Wa aslih li fi dzurriyyati, pada keturunanku, diperbaiki dirinya pada anak keturunannya. Inni tubtu ilaik, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Ya inni minal muslimin, dan sungguhnya aku termasuk kaum muslimin, golongan orang-orang yang berserah diri. Ini kayaknya perlu dihafal. Ini surat Al-Aqab, satu ayat. Ini satu ayat di dalam surat Al-Aqab. Ini doa yang perlu untuk kita hafalkan. Wah, saya belum usianya 40 tahun, sudah usah saja hafalkan daripada nanti lupa, ya kan? Sudah sampai 40 tahun, akhirnya sudah lupa. Hafalkan, insyaallah. Meskipun sudah lewat, tetapi sesuatu yang lebih baik terlambat daripada apa? Tidak sama sekali. Dan tidak ada kata terlambat untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini tidak ada kata terlambat. Ini kecuali kalau sudah nyawa mau dicabut oleh malaikat. Ini usia 40 tahun. Usia yang sempurna. Kesempurnaan Nah, setelah itu disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi Isa itu usianya ketika diangkat 33 tahun. Nanti meninggalnya pada usia 40 tahun. Nah, riwayat ini masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Tidak ada riwayat yang sahih, asar yang muttasil, yang sahih, yang bisa dijadikan dasar. Akan tetapi ini adalah bersumber dari sebagian riwayat Israiliyat yang masih perlu ditinjau ulang kesahihannya. Sehingga yang jelas-jelas sahih riwayatnya hanyalah Rasulullah SAW. Kemudian pertama kali Rasulullah SAW diturunkan wahyu. Pertama kali sebelum diturunkan wahyu pertama adalah mimpi. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Mimpi yang dinamakan dengan ru'ya salihah. Ini nubuah, perkara pertama dalam nubuah adalah ru'ya, yaitu mimpi Rasulullah, di mana tidaklah beliau mimpi kecuali persis terjadi sebagaimana yang dia mimpikan esoknya. Esok hari itu langsung terjadi persis yang dia lihat. Rekaman kejadian yang sudah yang belum terjadi. Ini rekamannya sudah ada, dilihat oleh Rasulullah. Ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha.
dalam hadis Aisyah yang disebutkan terdahulu tentang Rasulullah. Sebagaimana disebutkan bahwa terjadinya hal ini, terjadinya mimpi itu selama 6 bulan, setengah tahun. Jadi selama setengah tahun mimpi terus. Setiap malam, coba bayangkan bagaimana seorang mimpi setiap malam, besoknya kejadian persis yang dilihat. Karena itu dan sebab inilah yang menjadikan Rasulullah SAW akhirnya beliau datang senantiasa, kemudian beliau menyepi, menyendiri ke gua Hira. Pada saat beliau berada di gua Hira itulah beliau bertahanus. Tahanus itu mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah kan belum diangkat jadi Rasul, iya. Tapi zaman itu dan mereka bangsa Arab mereka mengenal ibadah kepada Allah. Haji juga termasuk ibadah kepada Allah. Mereka memahami haji adalah termasuk ibadah. Itu ibadah kepada Allah. Di sebelum datangnya Rasulullah diutus menjadi Rasul dan sebelum disyariatkannya haji di dalam Islam, sebenarnya haji itu sudah dijalankan. Bahkan ketika Rasulullah SAW di Mekah disebutkan Rasulullah sudah berhaji, cuma karena penduduk Mekah sehingga tidak ada perjalanan safar. Tetapi setiap haji, musim haji Rasulullah SAW memanfaatkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Ini awal munculnya atau awal turunnya wahyu. Ini baru pertama kali adalah 6 bulan mimpi. Dan masa kenabian Rasulullah SAW sejak diturunkan wahyu pertama sampai Rasulullah wafat 23 tahun. Karena itu disebutkan dalam sebagian hadis bahwa ru'ya salihah, mimpi orang yang mukmin itu adalah 1/46 kenabian. Para ulama menafsirkan ini mungkin maksudnya sebagaimana Rasulullah sampai diutus selesai menjadi nabi. Sejak diutus sampai Rasulullah wafat 23 tahun, didahului oleh mimpi yang benar-benar terjadi esok harinya, ru'ya salihah. Kemudian Allah SWT setelah mimpi selama 6 bulan itu, Rasulullah turunkan wahyu pertama kali, dan itu diturunkan di gua Hira. Malaikat Jibril menurunkannya ke Rasulullah di gua Hira, sebagaimana kisahnya ma'ruf, kisah yang sangat dikenal ini. Dan Rasulullah SAW pada saat itu memang selama 6 bulan ataukah sejak diberi mimpi oleh Allah SWT, Rasulullah sering berkhalwat di gua Hira. Lalu turunlah firman Allah SWT pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini 5 ayat di awal surat Al-Alaq. Dan ini adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha dan jumhur ulama dan jumhur sahabat. Hanya saja dinukil dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata radhiyallahu anhu bahwa pertama kali ayat yang turun pertama kali adalah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Maka di sini yang rajih adalah pendapat Aisyah. Bahkan bukan hanya pendapat, tetapi sebenarnya Aisyah tidaklah meriwayatkan atau tidaklah berpendapat, akan tetapi menceritakan tentang bagaimana awal turunnya wahyu yang tidak mungkin Aisyah mengalaminya. Kejadian itu adalah kejadian sebelum Aisyah lahir bahkan. Nah, ini adalah pendapat yang justru ini yang paling rajih. Ya ayyuhal mudaththir turunnya justru setelah itu. Dan ini ada beberapa dalil yang menguatkannya. Di antaranya kata-kata ma'ana biqari', aku tidaklah membaca. Dan itu adalah tepat untuk firman Allah SWT, Iqra. Karena itu dikatakan ma'ana biqari', bukan ya ayyuhal mudaththir ma'ana biqari'. Tapi Iqra. Ini lebih tepat karena Rasulullah SAW menjawabnya dengan aku tidak bisa membaca. Kemudian yang kedua, perintah untuk membaca ini lebih pas setelah perintah untuk memberikan peringatan. Terjadinya perintah untuk membaca lebih tepat seandainya terjadi sebelum perintah untuk memberikan peringatan.
Karena surat Al-Mudaththir isinya sudah perintah memberikan peringatan. Qum fa'andzir. Berikanlah, berdirilah dan berikanlah peringatan. Sehingga ketika diperintahkan untuk memberikan peringatan, kemudian disuruh untuk membaca setelahnya, tidaklah tepat. Makanya lebih tepat Iqra dulu baru apa? Al-Mudaththir. Di samping Jabir, ini pendapatnya. Ini pendapat Jabir. Adapun Aisyah menceritakan, dan itu tidak mungkin bersumber dari ijtihad, tetapi dari apa? Riwayat Rasulullah SAW. Dan ini banyak kejadian yang diceritakan Aisyah. Aisyah jelas tidak akan pernah bertemu dengan kejadian itu. Seperti hanya ini salah satunya, yaitu permulaan wahyu. Aisyah jelas hanya menukil dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, atau yang selanjutnya, bahwa Jabir radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya ayat pertama turun justru menyebutkan dalam riwayat yang menunjukkan bahwa Jabir sendiri meriwayatkan surat Al-Mudaththir itu turunnya setelah surat Iqra. Di antaranya disebutkan di sini ada hadis Jabir yang menceritakan tentang turunnya surat Al-Mudaththir lebih lengkap. Nah, riwayatnya Jabir demikian, bahwa Rasulullah SAW berkata, Rasulullah bersabda, "Farafa'tu ra'si." Pada waktu itu saya mengangkat kepala saya, fa'idhal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba saya ketika mengangkat, saya melihat malaikat yang datang kepadaku di gua Hira. Di gua Hira. Faraja'tu ila ahli. Di sini tidak menyebutkan, Jabir tidak menyebutkan tentang turunnya surat Al-Alaq. Tapi hanya mengatakan faraja'tu ila ahli. Saya melihat malaikat yang datang kepadaku di gua Hira. Lalu saya langsung kembali kepada keluargaku, maksudnya Khadijah bagaimana. Fakultu, lalu saya berkata, zamiluni zamdathiruni. Selimuti aku, selimuti saya. Maka fa'anzalallah, Allah kemudian menurunkan ya ayyuhal mudaththir. Di sini tidak diceritakan pertama kali yang turun adalah Iqra. Nah, Jabir meriwayatkan atau Rasulullah menceritakan tentang datangnya malaikat. Rasulullah SAW tidak menceritakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi langsung menceritakan lalu turunlah ya ayyuhal mudaththir. Ketika datang di gua Hira, maka yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meskipun tidak disebutkan di dalam hadis Jabir ini, tetapi disebutkan di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sehingga ini jelas menunjukkan hadis ya ayyuhal mudaththir turunnya setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini 4 dalil yang menunjukkan kekuatan pendapat atau riwayat bahwa pertama kali ayat yang turun adalah surat Al-Alaq. Kemudian pasal yang berikutnya disebutkan Ibnu Qayyim tentang urutan dakwah. Urutan dakwah Rasulullah SAW. Dan urutan dakwah ini bukan kemudian disyariatkan bagi kita untuk kembali urutan pertama dalam dakwah kita. Akan tapi ini dakwah Rasulullah SAW. Yang nanti akan kita sebutkan faedah yang bisa diambil dari urutan dakwah ini. Yang pertama kali adalah ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq. Yang kedua, turunnya surat ya ayyuhal mudaththir. Ini tahapan yang kedua. Pertama kali untuk dirinya sendiri, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah diangkatnya menjadi nabi, diturunkannya wahyu pertama kali, dan itu untuk dirinya. Belum diperintahkan untuk menyampaikan, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Setelah itu, setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Qum fa'anzir. Dan setelah itu turun ayat dalam surat Asy-Syu'ara,
Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Karena itu asyirah itu keluarga ataukah orang-orang dekat. Tidak mesti harus keluarga. Tidak mesti orang harus keluarga dekat atau keluarga, tetapi orang-orang dekat, asyirah. Meskipun kata-kata asyirah ini kebanyakan adalah keluarga, akan tetapi seorang yang sangat dekat bisa dimasukkan dalam kata asyirah. Andra asyirah takalakan, diperintahkan berikan peringatan kepada keluarga dekatmu atau kepada orang-orang dekatmu. Maka dari ayat ini Rasulullah menjalankan dakwah sirriyah atau dakwah yang hanya keluarga dekatnya, Khadijah, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Yang ini belum diperintahkan untuk berdakwah waktu itu. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah itu diperintahkan agar supaya peringatan keluarga dekatnya Bani Hashim. Ini keluarga dekatnya Rasulullah adalah Bani Hashim. Setelah diperingatkan anak-anaknya Rasulullah SAW ini dan Bani Hashim. Kemudian setelah itu tahapan yang ketiga, yaitu perintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kepada kaumnya. Mengingatkan kepada kaumnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, wa uhiya ilaihi ila hadzal Qur'an. Fa auha ila hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan aku diwahyukan kepada Rasulullah Al-Quran ini agar saya memberikan peringatan kepada kalian. Saya memberikan peringatan kepada kalian. Kalian di sini adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Kaumnya Rasulullah SAW atau Bani Hashim dan yang keluarga yang lebih luas lagi. Bangsa Quraisy. Kaumnya Rasulullah, bangsa Quraisy. Ini tahapan yang ketiga. Jadi diperintahkan oleh Allah SWT agar menyampaikan kepada kaumnya. Namanya kaumnya adalah bangsa Quraisy, belum bangsa Arab. Kalau bangsa Arab lebih luas lagi. Jazirah Arab ini adalah secara keseluruhan bangsa Arab. Tetapi Quraisy adalah kaum yang tinggal di Mekah. Quraisy adalah kabilah yang tinggal di Mekah. Mayoritas Quraisy, hampir kesemuanya adalah bangsa Quraisy. Yang lainnya pendatang. Selain duduk Mekah, selain bangsa Quraisy, mereka pendatang. Ketika musim haji dan umrah, mereka datang ke Ka'bah untuk berhaji atau berumrah. Yang menetap tinggal di sekitar Ka'bah kaum Quraisy. Itulah yang diperingatkan oleh Rasulullah pertama kali pada tahapan yang ketiga. Yang keempat, memperingatkan kepada kaum yang belum datang Nabi sebelumnya sama sekali. Belum datang Nabi-Nabi Bani Israel. Mereka memang bukan Bani Israel. Karena sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi yang Nabi Lut ini masih keponakannya Nabi Ibrahim. Masih ponakannya. Ketika hijrah dari negerinya, ini membawa Nabi Lut alaihissalam. Kemudian berpisah. Nabi Lut kemudian tinggal di negeri Sodom. Nabi Ibrahim kemudian berjalan sampai akhirnya ke negeri Syam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kemudian lahirlah atau Nabi Ismail. Ketika lahir Nabi Ismail kemudian dibawa ke Ka'bah. Ini ceritanya. Nah, dari situlah Rasulullah SAW diperintahkan kepada kaumnya, kaum yang belum pernah diberikan peringatan sebelumnya oleh Nabi, yaitu bangsa Arab secara keseluruhan. Bangsa Arab belum diutus sebelumnya Nabi. Sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun datang ke Mekah. Itu bukan kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan peringatan kepada kaumnya yang ada di Irak. Nabi Ibrahim ini bangsa Irak sebenarnya. Asalnya adalah di Irak, Mesopotamia. Ini lembah peradaban Mesopotamia, lembah peradaban yang sangat tinggi. Namrud dan bangsanya.
Nah, kemudian dibawalah Nabi Ibrahim ketika ke Mekah Nabi Ismail ini. Nabi Ismail yang kemudian diutus menjadi nabi, nah ini oleh Allah SWT, dan sejak itu tidak ada nabi setelahnya. Tidak diutus untuk bangsa Arab satupun nabi. Yang diutus oleh Allah adalah kepada Bani Israel. Nah, disitulah kemudian Rasulullah SAW diutus kepada kaum ma'atahum min nadhirin. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, litunzira qauman ma'atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka memberi peringatan satupun. Agar supaya mereka mendapat petunjuk. La'allahum yahtadun. Ini dalam surat As-Sajdah. Demikian juga dalam surat Yasin. Allah SWT berfirman, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum diberi peringatan, dalam badan mereka lalai, tidak mengetahui, jahil. Ini tahapan yang keempat. Itu bangsa disuruh oleh Allah untuk mendakwai bangsa Arab secara keseluruhan di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab ini termasuk Saudi, Yaman, Oman, Bahrain dan sekitarnya. Ini semuanya Jazirah Arab. Batasnya adalah negeri Syam. Negeri Syam. Itu adalah batas dari Jazirah Arab. Kemudian yang kelima setelah memperingatkan bangsa Arab, Rasulullah diperintahkan untuk mendakwai seluruh manusia dan jin. Ini tahapan yang kelima, yaitu memberikan peringatan kepada seluruh yang mendengar dakwah Rasulullah, artinya seluruh manusia, umat manusia sampai akhir zaman. Ini 5 tahapan dakwah Rasulullah SAW, yang secara ringkas 2 tahapan, dakwah sirriyah, kemudian dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah ini yang 4 tahapan yang berikutnya, atau 3 tahapan yang terakhir. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tinggal selama 3 tahun pada saat pertama kali dakwah. Ini selama 3 tahun ini sembunyi-sembunyi. Jadi 3 tahun itu sembunyi. Sirriyahnya adalah 3 tahun. Setelah itu turunlah firman Allah SWT, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda bima tu'mar. Fasda, terang-teranglah. Maka di sini diperintahkan apa? Untuk apa? Isda bima tu'mar. Sampaikan terang-terangan apa yang diperintahkan kepada Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan menjauhlah dari kaum musyrikin. Hindar, berpalinglah dari kaum musyrikin dan kesyirikan mereka. Ini maksudnya. Sehingga dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW diperingatkan untuk berdakwah secara jahriyah. Dakwah secara jahriyah. Ini 2 fase di sini. Sehingga Rasulullah mengumumkan dakwahnya dan kepada kaumnya, sehingga kaumnya kemudian memusuhi beliau. Hingga akhirnya cobaan dan ujian demikian beratnya. Ini para sahabat Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, atau keluarga Yasir, ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir, dan adiknya Abdullah kalau nggak salah namanya ini. Itu dibunuh oleh kaum musyrikin, oleh majikannya. Hingga diizinkan setelah Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan, hingga Rasulullah diizinkan untuk hijrah. Untuk hijrah. Ini tahapan dakwah Rasulullah SAW. Setelah itu disebutkan, karena pembahasan kitab ini disusun oleh Ibnul Qayyim dalam perjalanan apa? Perjalanan safar. Tidak seperti sekarang urutan itu disusun dulu apa yang akan ditulis. Ibnul Qayyim menulis kitab ini dalam saat perjalanan safar, langsung begitu saja menulis. Karena itu tulisan para ulama terkadang tidak tersusun secara urut, akan tapi tersusun secara
apa yang ingat atau apa yang diingat oleh beliau, maka di situ ditulis. Karena itu setelah dituliskan tentang ibunya Rasulullah, ibu Suswan, kemudian para pengasuh, setelah itu loncatnya kemana? Turunnya wahyu. Berikutnya masuknya balik lagi kepada Rasulullah, yaitu nama-namanya Rasulullah SAW. Fasal yang berikutnya ini. Nanti balik lagi kepada apa? Sirah lagi. Jadi tidak urut. Tapi intinya Ibnu Qayyim ini mengingat fasal namanya dari ingatan. Dari ingatan. Tidak pakai merujuk di maktabah perpustakaan seperti sekarang ini. Ini para para mahasiswa yang belajar di universitas. Ini mereka menyusun dengan apa? Dengan rujukan, mencatat, menukil dan seterusnya. Tapi zaman dulu ini subhanallah, Ibnu Qayyim hafalannya, masya Allah. Nah, disebutkan setelah itu pasal tentang nama Rasulullah, SAW. Seluruh nama Rasulullah mengandung makna. Bahkan sebagian di antara nama itu nama yang hanya disebut oleh Rasulullah, bukan nama yang biasa dijadikan panggilan. Jadi ada sebagian nama yang dijadikan panggilan, ini Rasulullah SAW. Dan ada yang nama itu disebut oleh Rasulullah, nama saya adalah ini. Berarti itu nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antaranya yang khusus hanya Rasulullah yang bernama seperti itu. Dan ada nama-nama yang bukan hanya kekhususan Rasulullah SAW, yang nanti akan disebutkan di sini. Nah, ini secara global pembagiannya seperti itu. Secara rinci di antaranya atau secara terperinci satu persatu. Ini setelah disebutkan secara global bahwa seluruh nama Rasulullah mengandung pujian. Seluruh nama Rasulullah adalah mengandung pujian. Nama yang paling terkenal dan nama yang itu digunakan atau disebut di dalam Taurat. Di dalam Taurat. Bukan Injil ini. Tetapi apa? Taurat. Adalah Muhammad. Bukan disebutkan dalam Al-Quran Ahmad. Itu adalah disebut oleh Nabi Isa. Yang menyebut Ahmad adalah Nabi Isa. Min ba'di ismuhu Ahmad, setelahku akan datang memberi peringatan setelahku, min ba'di ismuhu, namanya Ahmad. Ini di dalam Injil atau di dalam apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di dalam Taurat yang disebut adalah Muhammad. Karena itu inilah yang masyhur sebenarnya. Akan tetapi bangsa Yahudi, mereka tidak menukil nama ini sebagaimana mestinya. Padahal nama itu jelas merupakan nama Muhammad bahasa Arab. Yang itu bukan bahasa mereka, dalam artian nama yang mereka kemudian mengartikan ketika menerjemahkan atau ketika menukil, diganti nama Muhammad itu dengan nama terjemahannya Muhammad menurut bahasa Ibrani. Akhirnya nggak dikenal. Akhirnya tidak dikenal. Siapa namanya? Nama Rasulullah di kitab yang asli. Kitab yang asli, bahasa mereka, bahasa Bani Israel adalah nama Muhammad sendiri. Tapi akhirnya dirubah nama itu. Karena itu bangsa Yahudi ataukah orang-orang Bani Israel tidak mengenal nama Muhammad kecuali para ulama mereka. Para ulama mereka sebenarnya tahu Muhammad. Bahkan sampai namanya pun mereka tahu. Mereka kemudian mendengar nama Muhammad itu ketika mereka di Madinah akan datang. Namanya siapa? Muhammad. Mereka tahu bahwasanya itu adalah nabi yang akan didatangkan. Tapi mereka berharap bahwasanya ketika mereka di Madinah itu nama Muhammad itu akan muncul pada anak mereka, keturunan mereka. Tetapi mereka kemudian karena hasad mereka menyembunyikannya.
menyembunyikan nama Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Siapa yang tidak kenal anaknya? Sangat kenal. Sifat-sifatnya demikian kenal. Seakan-akan mereka sudah melihat anak-anak mereka sebagaimana melihat anak-anak mereka. Disebutkan di dalam Taurat dengan jelas Rasulullah dan sifatnya, bahkan bukan hanya Rasulullah saja, namanya, tetapi termasuk para sahabat itu disebut di dalam Taurat. Sahabat Muhammad, sifat-sifatnya sahabat Muhammad itu ada dalam Taurat. Masya Allah. Dalam Taurat disebutkan. Dan Ibnu Qayyim menulis di dalam kitab yang beliau berikan judul Jala'ul Afham fi Fadli Shalati Wassalami ala Khairil Anam. Kitab ini berisi tentang keutamaan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Satu buku khusus untuk menyebutkan tentang keutamaan bersolawat. Tetapi di dalamnya beliau mengatakan, dan ini menunjukkan bahwasanya kitab ini ditulis sebelum Zadul Ma'ad. Kitab Jala'ul Afham fi Fadli Shalati Wassalami ala Khairil Anam, ini kitab yang ditulis sebelum Zadul Ma'ad, karena beliau menyebutkan dalam kitab ini, kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad ditulis setelahnya. Beliau menulis dalam kitab kitab ini, yaitu Jala'ul Afham ini, beliau menyebutkan, menceritakan, ini adalah kitab yang tunggal, enggak ada duanya, yang memiliki makna ini. Kitab yang khusus menyebutkan tentang keutamaan sholat. Belum pernah sebelumnya saya mendengar kitab yang seperti ini. Kitab yang khusus menyebutkan tentang keutamaan, faedahnya sholawat. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan di dalamnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang sholawat. Baik yang sahih maupun yang hasan, apakah itu dhaif, dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Kitab ini dijelaskan secara tuntas tentang kedhaifan ataukah kelemahan hadis-hadis tentang sholawat. Yang sahih disebutkan, kemudian rahasia sholawat. Rahasianya apa? Sholawat. Apa rahasia sholawat ini? Keutamaan, kemuliaannya. Apa hikmah dan faedahnya? Kemudian kapan disyariatkan kita bersolawat? Kapan disyariatkan kita bersolawat? Kemudian apa yang wajib? Solawat yang wajib dan mana yang sunnah? Jadi ada tempat-tempat yang wajib solawat, seperti sholat 5 atau sholat ini termasuk tempat yang mana diwajibkan untuk apa? Bersolawat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tidak sah kalau tidak mengucapkan sholawat di akhirnya. Ini dan bagaimana para ulama berselisih. Disebutkan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang perselisihan para ulama tentang wajibnya ataukah rukun batal sholat atau tidak karena tidak membaca sholawat. Mana yang sunnah? Dan Ibnu Qayyim menyebutkan mana yang wajib. Kemudian membantah perkataan orang-orang yang tidak sesuai dengan manhaj ataukah dengan pendapat yang benar. Sehingga ini isinya dalam kitab ini disebutkan juga tentang Rasulullah SAW, nama Muhammad ini. Rasulullah SAW disebutkan dalam Taurat ini dengan tegas namanya Rasulullah. Sehingga setiap orang yang mengetahui, berilmu dari kalangan ahli kita pasti mengenal Rasulullah dan yakin bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi, ulamanya Yahudi sebenarnya mengenal. Ulama Yahudi yang mengetahui bahasa Ibrani dan kitab asli Taurat yang belum dirubah oleh mereka, manuskrip yang belum dirubah, nama Rasulullah itu mereka tahu nama itu ada dalam Taurat. Dan itu sudah dibuktikan. Ditemukan perjanjian lama, manuskrip perjanjian lama. Kalau sekarang kan namanya Taurat itu adalah perjanjian lama. Ditemukan. Dan namanya betul-betul sesuai dengan yang disebutkan, Muhammadin. Jadi bahasanya itu apa? Muhammadin. Disebutkan dengan bahasa mereka,
tetapi lafadznya Muhammadin. Jadi itu bukan bahasa Ibrani, bahasa Arab. Sehingga ini penemuan seperti ini yang ditemukan naskah yang banyak akhirnya sebagian di antara mereka yang membaca manuskrip Taurat ini kemudian masuk Islam. Tapi ternyata tidak semuanya. Padahal mereka mengetahui, tapi ternyata tidak semuanya ulama Yahudi itu masuk Islam. Kenapa demikian? Hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Kesombongan, mereka menyembunyikan. Sudah terlanjur membanggakan Bani Israel, itu adalah bangsa yang paling mulia dan dicintai oleh Allah, anak-anaknya Allah, kata mereka. Maka tidak boleh mengikuti bangsa yang mereka anggap bangsa barbar, bangsa Badui. Bangsa Arab itu dianggap hewan, binatang oleh bangsa Bani Israel. Dianggap binatang. Masa kita mengikuti Muhammad yang dia adalah bangsa yang rendah dibandingkan dengan mereka. Baik, insyaallah kita lanjutkan tentang nama-nama Rasulullah dalam kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Atau dilanjutkan setelah adzan? Ya. Baik, silakan adzan dulu. Kita lanjutkan nama-namanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang nama Rasulullah SAW, di mana nama Muhammad, nama yang tidak pernah atau belum pernah kalangan Arab menamakan anak-anak mereka dengan nama ini. Ini yang sangat mengherankan. Nama yang belum pernah sebelumnya ada orang yang menamakan dengannya. Dan bangsa Arab tidak kenal dengan kitab Taurat, hingga kemudian mereka mengatakan, oh ini diambil dari apa? Ahli kitab. Ini supaya persis dengan yang ada di dalam Taurat. Tidak ada. Mereka bangsa Bani Israel menyembunyikan Taurat kepada selain Bani Israel. Ulama mereka menyembunyikan bahkan kepada kaumnya, pada Bani Israel. Mereka menyembunyikan nama ini, menyembunyikan nama Muhammad. Maka akhirnya ibunya atau kakeknya menamakannya dengan Muhammad. Ibunya menamakan dengan Ahmad. Kakeknya Rasulullah SAW kemudian menamainya dengan Muhammad. Ini dua-duanya disebut. Dua-duanya disebut. Di dalam Taurat disebutkan Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, ketika di dalam Taurat diturunkan oleh Allah SWT firman-Nya, wahyunya kepada Nabi Musa bahwasanya nanti akan ada nabi namanya Muhammad dan sahabatnya demikian. Kaumnya yang membela Rasulullah SAW ini adalah seperti demikian. Sampai-sampai dalam sebagian riwayat Nabi Musa berharap, berangan-angan, seandainya saya termasuk kaumnya Nabi yang terakhir. Sampai-sampai apa? Nabi Musa apa? Mengangankan hal tersebut. Dan ini disebutkan di dalam kitab Jala'ul Afham oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang riwayat ini. Meskipun itu adalah riwayat Bani Israel, akan tapi disebutkan beberapa bukti dan penguat tentang hal ini di dalam kitab Jala'ul Afham. Dan beliau membantah, Ibnu Qayyim rahimahullah membantah pendapat Abul Qasim As-Suhaili, ulama ini yang menulis kitab Ar-Raddul Nah, kitab yang ditulis oleh Abul Qasim As-Suhaili beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut bahwa namanya Rasulullah SAW di dalam Taurat adalah Ahmad. Dalam Taurat adalah Ahmad. Membalikkan. Ini kebalik. Sehingga dibantah ataukah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tentang hal ini bahwa namanya yang ada di dalam Taurat adalah Muhammad. Dan ternyata betul. Ternyata apa? Ternyata ditemukan dalam manuskrip yang ditemukan belakangan ini, terbongkar bahwa memang nama yang tercantum bukan Ahmad tetapi adalah apa? Muhammadin. Ini sebuah apa? Pembongkaran rahasia yang selama ini mereka menutupi bangsa Bani Israel ini, menutupi bangsa Yahudi, berusaha menutupi manuskrip dan sebagainya ini. Akhirnya mereka sendiri yang mengungkapkannya. Ini terungkap. Kemudian nama yang kedua Ahmad. Nama kedua ini adalah nama yang juga berasal dari pecahan kata hamad yang artinya terpuji. Nama apa? Nama Ahmad yang artinya terpuji. Ini nama yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ini adalah sebuah perkara yang menunjukkan betapa mukjizat Rasulullah SAW. Dari mana ibunya Rasulullah SAW memberi nama Ahmad, dan nama ini dua-duanya Muhammad maupun Ahmad tidak pernah terpakai sebelum Rasulullah SAW. Dan juga setelah itu, ini bukan nama pasaran. Setelah disebut nama
Muhammad. Jadi satu-satunya yang bernama Muhammad hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Ahmad. Orang yang bernama setelahnya Zaid, bernama Amr, Umar, itu banyak. Banyak. Abdullah, Abdurrahman, ini banyak. Subhanallah. Tapi setelah itu nama Abdullah melimpah. Banyak di antara para sahabat yang bernama Abdullah ini sebelum diutus menjadi apa? Rasulullah SAW. Ya, sudah dikenal. Nama-nama bangsa Arab, nama yang banyak sekali. Akan tetapi nama Muhammad pada saat Rasulullah diutus dan di antara sahabat ternyata tidak ada yang dinukil bernama Muhammad atau bernama Ahmad bahkan. Baru ternyata ditemukan mulai zaman tabi'in. Mulai zaman apa? Tabi'in. Nama Muhammad dan Ahmad itu demikian luasnya melimpah. Ini nama Ahmad. Kemudian yang berikutnya Al-Mutawakkil. Ada Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffa atau Muqaffi, Nabi Taubah, Nabi Rahmah, Nabiul Malhamah, Al-Fatih, Al-Amin. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah nama-nama ini dan beberapa nama yang digabungkan. Banyak sekali namanya Rasulullah. Hanya saja sebagian di antaranya memang nama yang disebut Rasulullah, sebagian istinbat. Istinbat itu disebutkan dalam Al-Qur'an kemudian diambil nama darinya. Nah, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengatakan, dan ini riwayat yang menunjukkan Rasulullah sendiri yang menamakan dirinya atau menyebutkan tentang nama beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad. Ini perlu kita hafal nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Nah, Rasulullah urutannya aku Muhammad. Berarti ini yang paling apa? Paling pertama kali dan yang paling dikenal. Aku adalah Muhammad. Dan itu yang disebutkan dalam Taurat sebelum Injil. Dan aku adalah Ahmad yang disebutkan dalam Injil atau Nabi Isa alaihissalam. Wa ana al-mahi. Al-mahi. Al-mahi itu dalam bahasa Arab kata Rasulullah alladzi yamhullahu bihil kufra. Aku adalah al-mahi yang menghapus. Artinya yang menghapus. Apa yang dihapus? Di mana yang Allah menghapus kekafiran denganku. Menghapus kekafiran dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menghapus kekafiran yang ada di Jazirah Arab dan juga di luar Jazirah Arab. Bahkan sampai meluas ke berbagai penjuru dunia. Kekafiran dihapus dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah mengatakan anal mahi alladzi yamhullahu bil kufra. Aku adalah al-mahi yang Allah menghapus denganku kekafiran. Allah menghapus kekafiran denganku. Wa ana al-hashir. Aku adalah al-hashir yang mengumpulkan. Al-hashir yang mengumpulkan. Al-hasyr hari apa? Hari yaumul pada mahsyar, tempat apa? Mahsyar itu pengumpulan, hasyar. Pengumpulan pada mahsyar. Dan akulah yang hasyir. Akulah yang mengumpulkan. Apa maksudnya mengumpulkan di sini? Ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah. Maksudnya alladzi yuhsyarun nasu ala qadamiyya. Yang manusia dikumpulkan di bawah telapak kaki. Maksudnya seluruh umat manusia itu adalah menjadi umat Rasulullah. Umat yang lainnya atau para nabi dan rasul yang lainnya hanya diutus kepada kaumnya saja. Akan tapi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Anal hasyir, aku adalah al-hasyir alladzi yusyarun nasu ala qadami." Yang manusia dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Maksudnya di bawah umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah diutus kepada mereka. Wal aqib, dan aku adalah aqib. Al aqib
Al-akhir itu yang paling terakhir. Yang paling apa? Terakhir. Alladzi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelahnya. La nabiyya ba'di. Karena itu di antara nama Rasulullah SAW yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, wa khatamun nabiyyin. Khatam nabiyyin. Wa khatimun nabiyyin. Bisa dibaca khatam, bisa dibaca apa? Khatim. Tapi kalau riwayat yang kita baca di negeri kita, mushaf yang ada, kita tidak boleh membaca khatim. Harus baca apa? Khatam. Tapi ada riwayat, dan ini riwayat mutawatir dalam qiraah, ilmu qiraah, wa khatiman nabiyyin. Dan Rasulullah adalah khatim, penutup, jelas maknanya penutup para nabi. Nah, ini nama-nama yang khusus dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nama ini nama yang khusus. Termasuk diantaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana Nabiyul Malhamah." Aku adalah Nabi Malhamah. Malhamah itu hari kiamat. Maksudnya apa Nabi hari kiamat? Nabi yang setelahnya adalah hari kiamat. Sebelumnya para nabi, setelahnya Rasulullah. Tidak, bukan Nabi apa? Nabi Malhamah. Nabi Malhamah hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nama Rasulullah SAW yang khusus, nama Rasulullah yang tidak ada nama yang lain atau para nabi yang lainnya, ya, itu namanya Rasulullah SAW secara khusus yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW. Demikian juga al-muqaffa atau muqaffi yang mengakhiri. Termasuk nama Rasulullah SAW. Adapun nama yang lainnya seperti Rasulullah. Rasulullah di dalam Al-Quran bisa disebutkan oleh Allah bukan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga termasuk apa? Kepada Nabi Saleh Alaihissalam disebutkan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyah. Ini Nabi Saleh maksudnya. Faqala lahum Rasulullah berkata kepada mereka. Siapa Rasulullah di sini? Nabi Saleh, karena memperingatkan onta. Jangan disembelih ini onta, jangan di. Tapi mereka melakukannya. Fa'aqaruha. Maka mereka menyembelih onta yang dilarang ini. Fatamtam alaihim rabbuhum bidzambihim. Wala yakhafuna. Sehingga Rasulullah itu nama Rasulullah SAW. Tetapi bukan khusus untuk Rasulullah SAW. Baik, insyaallah sampai di sini. Nama Rasulullah ini banyak seperti Nadir, Bashir, Nadir. Itu nama Rasulullah SAW. Innama ana Nadir. Aku adalah Nadir. Tetapi setiap Nabi adalah Nadir. Jadi nama-nama yang tidak hanya Rasulullah saja, tapi nama yang diberikan kepada Rasulullah dan para Nabi yang lainnya juga menjadi nama tersebut. Asyahid, Nadir, Al-Bashir, Nabi Rahmah. Nabi Rahmah tidak hanya Rasulullah. Nabi Isa juga dinamakan Nabi Rahmah, Nabi Taubah. Baik, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ada sedikit pengumuman. Sebagaimana rencana kita untuk memenuhi lahan parkir yang sekarang masih belum selesai, sehingga untuk masih motornya cukup berantakan di luar. Insya Allah mulai Rabu yang lalu, seperti gambar yang dari sini, karena ini sudah malam nggak bisa dilokasi, kita lihat di gambar yang atas ini Rabu yang lalu, yang bawah Rabu hari ini sudah banyak perubahan. Kalau tempo hari kita anggarkan pembentukan lahan parkir di samping utara kita ini sekitar 11 juta, maka alhamdulillah uang tunai yang saya terima di tangan saya sekitar 2.550.000.
yang lain belum masuk. Sementara pembangunan jalan sekitar 5 juta sudah masuk sampai tahap gambar yang ini. Ada juga yang berupa material langsung, dan saya himbau Dewan semua jika membantu material harap konfirmasi ke saya dulu material apa yang dibutuhkan sehingga tidak salah, karena batu bata sementara belum dulu. Sedangkan kebutuhan yang urgent adalah besi dan semen. Lahan parkir adalah tahap awal target kita, dan sampai hari ini sudah berjalan separuh, berjalan 50%. Artinya insya Allah Rabu depan, gajian depan, antum sudah bisa parkir di sebelah utara itu. Kalau cuaca memungkinkan, kita sudah bisa merabatnya, artinya tidak becek. Jika belum memungkinkan, mungkin belum ada dana tambahan termasuk, masih berupa tanah, tapi sudah agak padat dan sudah rata. Di samping itu kita juga sudah menyiapkan 3 kaki fondasi yang kuat insya Allah untuk menopang kelanjutan lahan parkir ini. Nah, target awal kita bangun lahan parkir ini sudah berjalan 50%. Jika lahan parkir selesai, kaki fondasi sudah ada, akan kita naikkan insya Allah. Sebelah teras utara ini akan kita cordak sampai dengan curah sana untuk perluasan masjid. Berikutnya lagi jika itu selesai, insya Allah kita akan membangun 3 buah kamar. 3 buah kamar ukuran 3x3 insya Allah, dan akan kita peruntukkan untuk anak-anak yatim piatu. Yang target kita sebuah kamar bisa berisi anak 4, sehingga bisa 12 anak tertampung di sini. Dan planning kita selanjutnya adalah kita akan berupaya untuk memuliakan anak-anak yatim, menyekolahkannya, mengajarinya agama. Insya Allah nanti kita akan panggil pusat untuk mengajar mereka di sini. Kemudian yang pasti kita akan ajarkan kepada mereka untuk hidup mandiri, tidak terlalu mengandalkan uluran tangan para dermawan. Kita ajari mereka insya Allah ilmu-ilmu agama yang pasti, yang dunia juga, sehingga saat mereka cukup umur mereka bisa segera mandiri. Insya Allah demikian, dan kami mohon bantuan antum semua baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin bisa menggalang keluarga, teman-teman dan yang lainnya untuk berpartisipasi untuk memperbanyak amal soleh. Jika ada yang perlu ditanyakan masalah pembangunan, insya Allah bisa mulai saya, mulai Pak Romi, Pak Tiar maupun Pak Fikri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Who's